Jumpa lagi di channel ini, saudara-saudara kekasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan terus doakan bantu pelayanan saya untuk memenangkan banyak jiwa tahun ini. Karena setiap khutbah dan pelanggaran mereka akan saya bacakan, akan saya tanggapi, dan akan saya sobek-sobek. Aku sobek mulutmu. Saudara, ada penjelasan yang harus saya katakan kepada Kumaila, dan dia sungguh berani ya saudara-saudara. Saya bangga sekali dengan Kumaila. Inilah video yang harus saya tanggapin. Dan enggak, maksudnya konsep husnul dan suul khotimah itu kan ya kita buat-buat aja. Oke. Iya. Masalah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Apakah husnul khotimah dan apa su'ul khotimah? Saya katakan dulu su'ul khotimah itu adalah orang yang mati dalam keadaan menderita, mati dalam keadaan susah, mati di dalam keadaan tidak wajar. Jadi misalnya ngek di medan perang juga itu ya termasuk, bukan husnul khotimah itu, su'ul khotimah. Tetapi sekarang ini, kalau orang Islam yang mati selalu didoakan husnul khotimah. Doa husnul khotimah. Saya harus menjelaskan dulu. Meninggal dalam husnul khotimah itu karena banyak doa kita. Doa husnul khotimah adalah doa untuk memohon agar meninggal dunia dalam keadaan baik. Doa ini bisa dibaca setiap saat, terutama pada sepertiga malam menjelang tidur dan menjelang subuh. Ada beberapa contoh doa husnul khotimah itu ada. Allahumma urzuqnu husnal hakimah. Doanya, ya Allah berkati rezekikan aku dalam keadaan mati terbaik. Allahumma ij'al khaira a'marina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu. Ngek dalam keadaan baik. Ya Allah, jadikan kematianku itu di dalam keadaan plukusuntur khotimah. Wah, salah lagi. Kata plukusuntur kok dimasuk-masukin. Itu enggak, maaf, dihapus kata-kata tadi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Pokoknya doanya itu, hidup di dunia ini baik, nanti jauhkan kami dari azab wa azabil akhirah, siksaan akhirat itu. Wah, banyak sekali doanya itu. Capek saya baca doa husnul khotimah. Tetapi yang perlu saya tambahkan lagi, yang penting-penting, doa nenek saya dulu. Nenek saya itu buta huruf di bacaan ini, buta huruf dalam bacaan tulisan Indonesia, Latin, tetapi bahasa Arabnya bagus sekali. Itu kelebihan yang saya kenal dari almarhumah nenek saya, meninggal umur 90 tahun. Doanya begini. Doa meraih kematian husnul khotimah versi pertama yang dikutip di dalam buku-buku doa, juga yang didoakan, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimahu wa khaira abami ayyami yaumal qiyamah. Itu doanya, itu doa agar di hari kiamat itu Allah menjadikan sebaik-baiknya
urusan pada penghujung hidup, dan sebaik-baiknya amal juga pada penghujung dan sebaik-baik hari adalah hari pertemuan denganmu. Itulah hari pertemuan denganmu. Mu di situ tuh Allah, bukan Muhammad. Kalau Muhammad ya dia masa diganggu-ganggu, Muhammad lagi begituan. Bayangkan 72 bidadari, dia sekarang ini ngulitin bidadari itu, kalian itu. Wah, ada lagi ngomong begini, sebaik-baiknya nanti kalau kita bertemu dengan Rasulullah itu di hari kiamat. Salah. Orang Nabi mau ngajarin 72 bidadari itu bagaimana sih? Kemudian ada doa yang kedua, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa paling rame itu, karena doa untuk husnul khotimah, supaya nggak mati ditusuk, dibikin ngek. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, dosa-dosa kami, hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan, dan wafatlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Watawaffana ma'al abrar, orang-orang yang suka berbakti, yang tunduk taat itu namanya watawaffana ma'al abrar. Mantap sekali ini doa-doa husnul khotimahnya. Kumaila Hakimah, bukan Kumaila Hatimah, Hakimah. Terima kasih, kamu sudah menjadi inspirasi Abi, anakku tercantik, anakku yang cantik, yang aduhai, yang gemoy, yang bagus, yang hebat. Yaitu Kumaila itu wanita yang sempurna, Hakimah, bijak. Jadi dia sudah sempurna, bijak pula. Itulah nama yang diberikan oleh orang tuamu. Tetapi kamu itu sesungguhnya anakku sayang. Aduh, bagaimana kalau rindu sama kamu ini? Kamu tinggal di Amerika saja, kalau kamu datang pokoknya Abi akan beri mobil. Kamu tinggal di sini, nanti kamu bicara apa saja, nggak usah kerja. Pokoknya saya kasih mobil, kamu di sini, saya kumpulkan uang hanya untuk kamu, dan kamu membuat konten bebas. Lu mau Islam mau Kristen terserah, tetapi kesucian berbicaramu itu harus dijaga. Hati-hati, karena orang-orang banyak sekali yang tidak suka dengan kamu, anakku. Ya, terima kasih Kumaila Hakimah. Atau saya tambahkan lagi doa satu ya. Doa yang ketiga meraih kematian husnul khotimah itu. Meraih kematian husnul khotimah itu Rabbana afrigh alaina sabrana wa tawaffana muslimainillah. Aduh. Itu doa artinya, Tuhan kami limpahkanlah kesabaran kepada kami, matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, alaika ya Allah. Oh iya, nah, yang penting, lebih penting dari itu, dari penjelasan pertama, bahwa beliau Nabi yang berdoa supaya mati dalam keadaan husnul khotimah itu, mati dalam kesengsaraan dan kehinaan, yaitu mati diracun sama wanita Yahudi, Zainab binti Kumaila, apa namanya? Itu mati diracun. Nah, Abu Bakar diracun, Umar mertua dia diracun, Utsman
dihabisin. Sampai sekarang nggak ketahuan siapa yang menghabisi nyawanya. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam yang menghabisi nyawa dia. Itu habis semuanya, saudara-saudara. Mati dalam rasa malu yang tidak terkira. Hasan dan Husain, dua cucunya, itu habis juga. Waduh, saudara-saudara, habis dua cucu daripada Nabi. Anak putrinya itu satu-satunya yang memberikan dia dua cucu Hasan dan Husain itu digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab, oleh mertua dia. Tetapi tanpa hukum yang jelas. Ali mestinya menghukum dong Umar bin Khattab yang telah membuat istrinya sendiri ngek gitu. Begitu sadisnya, saudara-saudara. Terus bagaimana dengan husnul khotimah yang diajarkan oleh beliau? Inilah ketidaksesuaian antara yang dia ajarkan dengan hasil doa, harapan, dan dia minta itu enggak dikabulkan. Makanya jelas sekali Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan palsu. Beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah Tuhan yang benar dan berada di dalam yang benar. Itu adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, ini yang bagian yang penting itu. Nah, sebenarnya saya punya banyak doa untuk husnul khotimah itu. Allahumma ahsan, Allahumma ahsin akibatina fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, hapuskanlah akhir dari segala urusan kami dan hindarkanlah kami dari kehinaan, godaan dunia dan siksaan di akhirat nanti. Amin. Bagaimana antara doa dengan hasil yang diperoleh itu? Kalau saya doa husnul khotimah, ya saya sudah husnul khotimah, tidak dipenjarain. Meninggal dalam keadaan baik. Telah meninggal Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan perjalanan ke sorga. Maka saya dipakai dasi, dipakein sepatu, didandanin. Ya mungkin kopiah kayak begini nanti saya pakai nanti. Harus ada kopiah baru yang saya datangkan dari Indonesia. Satu-satunya pendeta yang meninggal dalam keadaan pakai kopiah baru kayak begini, ya hanya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, dipakein baju yang bagus, dasi, dipakein pokoknya sepatunya yang mahal nanti kalau penguburan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kalau orang meninggal itu didandanin, perempuan itu didandanin, pakein baju yang bagus? Kenapa orang meninggal itu didandanin? Orang Kristen ini didandanin, kenapa? Dipakein baju dan sepatu, kenapa? Ayo. Ya karena dia nggak bisa lagi pakai sendiri, orang meninggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.